Selamat datang di channel Rohim. 凡顺我者昌，逆我者亡，全军。 Dewa raksasa Bibidong telah meninggal di depan bukit Zialing Pass. Lu Erlong memeluk Grandmaster dengan air matanya yang mengalir. Hyogang, kamu masih memilikiku. Anda masih memiliki saya di sini. Tang San kemudian berbalik. Ia tidak pernah memikirkan hasil ini. Dia memeluk tangan Xiao dan memeluknya di dadanya. Meskipun Xiao dan Tang San banyak mengalami pasang surut, akhirnya mereka bisa bersama. Mereka jauh lebih beruntung daripada Grandmaster dan Bibidong. Dia tidak menghibur Grandmaster ini di mana saat gurunya paling rapuh. Hanya Lu Erlong yang bisa menenangkannya sekarang. Sekarang semuanya telah berakhir. Tang San menghelakan nafas. Su Beng menemui Tang San. Ya, semuanya telah berakhir, guru. Anda telah memberi kekaisaran kesempatan untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu bagaimana untuk berterima kasih. Saya hanya bisa mengatakan sekarang kekaisaran berada di bawah komando Anda. Setiap orang di Heavendoor Empire adalah milikmu, termasuk aku juga. Lalu Tang San mengayunkan lengan bajunya. Semuanya telah berakhir sekarang. Saatnya bagiku untuk mundur. Saya tidak pernah merindukan perang dan saya tidak ingin berpartisipasi. Semua yang telah saya lakukan hanyalah untuk diri saya, teman dan keluarga saya. Saya berharap Anda akan menempuh jalan Anda di kemudian hari. Su Beng menjawab dengan hormat. Aku tidak akan mengganggumu dengan spirit hall lagi. Saya akan menanganinya dengan baik. Lalu Tang San memandang Su Beng. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Su Beng, berjanjilah kepadaku. Dalam 4 hal. Su Beng mengangguk tanpa ragu-ragu. Beritahu jika kamu bisa melakukan janji itu. Saya akan berjanji pada Anda. Pertama, jika kamu ingin membersihkan spirit hall, jangan mengganggu orang-orang yang tidak bersalah dan membunuhnya. Baik, guru, saya akan mengontrol pasukan saya dan berjanji tidak akan membunuh warga yang tak bersalah. Kami tidak akan membunuh siapapun yang menyerang. Dan Tang San mengangguk. Kedua, dalam 10 tahun jangan menyerang Starlaw Empire. Pentempuran ini sangat menghabiskan banyak biaya. Tanpa perang orang dapat hidup dan bekerja dengan damai untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Su Beng tampak ragu dan mengangguk. Saya berjanji dalam 10 tahun tidak akan melakukan perang. Menuju ke Kasairan Starlaw, Tang San tersenyum. Saya pikir kerajaan Starlaw tidak akan mengincar kerajaan Dua Empire. Lalu Tang San memandangnya. Ini adalah hal ketiga yang ingin saya sampaikan. Mulai sekarang saya tidak akan mengganggu lagi urusan kekaisaran. Anda harus melakukan yang terbaik dalam segala hal. Mulai sekarang saya bukan Lan Hou atau guru kekaisaran. Guru, apakah kamu tidak membutuhkan saya lagi? Meskipun aku bukan guru kekaisaran, tetapi aku tetap gurumu. Memiliki murid seperti Anda, saya sangat bangga. Tetapi sekarang aku adalah dewa. Dewa tidak diperbolehkan untuk mengganggu dunia manusia. Sekarang dewa, malaikat, dan dewa raksasa bukan lagi ancaman bagi kita. Saya harus kembali, namun jangan khawatir, saya akan tetap tinggal di dunia ini untuk waktu yang cukup lama.
Namun jika ada dewa yang memprovokasi kekaisaran, saya tidak akan tinggal diam. Yang terakhir, setelah peperangan ini berakhir, kamu harus membubarkan sekte Tang, mencabut semua panah Jack Resdo dan menyerahkan kepada sekte Tang untuk dihancurkan. Mulai sekarang sekte Tang tidak akan bergabung dalam pertempuran, serta sekte Tang tidak akan memproduksi senjata untuk orang lain. Senjata tersembunyi itu terlalu memprovokasi sehingga mereka memprovokasi kebajikan. Saya harap Anda bisa mengerti. Di luar dugaannya, Subeng ternyata tidak ragu-ragu untuk menjawab. Kami akan selalu mengikuti kata-katamu, Guru. Di ruang yang ambigu, ternyata ada dua sosok yang mengambang di sana. Di depan mereka ada lingkaran putih yang memproyeksikan segala sesuatu yang terjadi di Xialing Park. Mereka adalah Dewa Laut dan Dewa Asura. Dewa Laut tertawa. Apa yang kamu lakukan bisa dianggap ceroboh. Anda adalah pelaksana hukum dari alam dewa. Ini yang kita sebut tahu hukum, tapi tetap melanggarnya, bukan? Dewa Asura menatapnya dengan sinis. Apakah kamu punya bukti untuk menunjukkan apakah aku telah melanggar peraturan? Dewa Laut tertawa lagi. Benarkah Anda telah meminjam tubuh Xiao untuk membawa kekuatan Anda? Selain itu, ketika Tang San mengambil warisan saya, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda di roh keduanya. Saya baru saja memfasilitasi. Sepertinya Anda telah menemui Tang San sendiri sebelum ia mengambil warisan. Nah, apa yang telah saya lakukan tidak seberapa dibandingkan apa yang telah Anda lakukan. Saya tidak membantunya menyelesaikan warisan dewa, kata Dewa Asura. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kekuatan dewa di tubuh Xiao? Bagaimana Tang San bisa bangkit kembali? Jika Anda tidak mengizinkan Dewa Masa dan Dewa Sembilan Warna, bagaimana mereka bisa sampai di alam manusia ketika kandidat mereka menggunakan kursi roh untuk melakukan cahaya dewa untuk kebangkitan? Meskipun kandidat mereka memanggil, mereka dapat mengabaikannya, kata Dewa Laut. Dan Dewa Asura dengan tegas berkata, aku hanya ingin menggunakan aturan dengan cara yang logis, dan saya harus segera menuju ke benua Soying. Tiba-tiba Dewa Asura menghilang. Di barat benua Empire ada provinsi yang bernama Sinuo. Desa Saint Spirit adalah sebuah desa kecil di kota Pasinu di provinsi Sinu. Tempat berdiamnya sekitar 300 rumah tangga. Dalam legenda ada guru spirit sage di dalam desa ini ratusan tahun lalu. Karena itulah desa ini dinamakan desa itu, yang desa sangat dibanggakan ratusan tahun yang lalu. Hari ini desa spirit sangat sibuk dan riuh, merasa seperti batu yang dipasang di desa itu yang bernama Saint Spirit dan sekarang telah berubah menjadi desa The Main Soul. Selain itu, banyak prasasti yang telah diganti dengan emas murni. Kakek Jack, kenapa kita harus mengganti nama itu? Kakek Jack memiliki tubuh yang keriput dan ringkuh yang ditopang oleh sebuah tongkat. Dia tiba-tiba berdiri dengan tegak dengan arogan berkata, karena desa kita telah melahirkan dewa.李雨都，我唐三与你不共戴天。